Bu RT. Iya, Bu Amel. Saya mau protes sama Ibu. Protes apa, Bu? Ibu ini sebagai aparat harusnya bersikap adil dong. Adil bagaimana maksudnya? Kenapa Bu Siti dan Bu Sarah dapat bantuan sedangkan saya nggak dapat? Oh, itu karena Bu Amel tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Makanya tidak dapat. Loh, saya, Bu Siti dan Bu Sarah ekonominya sama. Kok Ibu pilih kasih toh? Ya sudah, kalau Ibu pengen dapat bantuan, mana kunci motor Bu Amel? Wah, Bu RT gercep nih, kayaknya mau langsung pencairan ke bank. Sebentar, Bu. Nih, Bu. Kalau begitu, motor Bu Amel saya ambil ya, biar nanti Ibu bisa dapat bantuan. Lah, kok gitu? Ya karena syarat penerima bantuan itu orangnya tidak boleh punya motor. Bu Amel, mau kemana? Saya mau ngambil makan bergizi gratis, Bu. Buat siapa, Bu? Ya buat saya lah. Loh, kan makan bergizi gratis itu untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, sama anak balita. Ibu kan gak masuk kriteria penerima makan gratis. Kata siapa? Ibu jangan sok tahu. Ya memang begitu aturannya, Bu. Alah, pokoknya saya gak percaya. A few moments later. Bu Amel, dapat gak? Ya dapat lah. Apa saya bilang? Syukur deh. Bu Amel, itu jatah makan saya, Bu. Mau kemana, Bu Amel? Bu Amel? Ibu panggil saya Bu Amel. Kan nama Ibu Bu Amel kan? Ibu ini gak menghargai saya ya. Loh, memangnya kenapa, Bu? Saya ini menghabiskan biaya gede buat pergi ke Mekah. Saya juga nabung bertahun-tahun buat bisa ibadah haji. Tapi Ibu gak sedikit pun menghargai saya. Maksudnya gimana, Bu? Panggil saya Bu Haji Amel. Bu, katanya Bu Sari udah mengundurkan diri loh jadi bendahara RT. Wah, yang bener, Bu. Iya, Bu. Kenapa mengundurkan diri? Ya, kurang tahu juga sih. Terus yang gantiin Bu Sari siapa, Bu? Kayaknya belum ada, Bu. Loh, Bu, ini kerjaannya belum selesai. Kok main tinggal gitu aja? Maaf, Bu, saya lagi buru-buru. Bu Sari. Iya, Bu Amel. Katanya Ibu mengundurkan diri sebagai bendahara ya? Iya, Bu. Memangnya kenapa? Saya kan lagi sibuk jualan online. Jadi tugas-tugas bendahara kayak rekap keuangan sama nagih iuran. Jadi keteteran, Bu. Terus gantinya siapa, Bu? Ya itu sih terserah Bu RT mau pilih siapa buat gantiin saya. Kalau gitu saya aja, Bu. Gimana? Silahkan aja, Bu. Tinggal ngomong ke Bu RT. Bu RT, lagi jemur ya? Iya nih, Bu. Saya bantu ya, Bu? Oh, boleh, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Ngomong-ngomong, Bu RT udah dapat bendahara baru belum? Sudah, Bu Amel. Ya, calon memang ada beberapa, namun belum ada yang saya terima. Oh, memangnya siapa aja yang mencalonkan diri, Bu? Baru ada Bu Ajeng dan Bu Indah. Tapi dengar-dengar Bu Amel juga mau mencalonkan diri ya? Iya betul, Bu. Oh, baik. Tapi sepertinya yang berpengalaman dalam keuangan itu Bu Indah, Bu. Ya, tapi Bu Indah itu jarang ada di sini. Saya jadi ragu untuk memilih dia. Oh,
Gitu ya, Bu? Iya, Bu. Tapi menurut saya, Bu Ajeng lebih cocok jadi bendahara. Karena dia punya pengalaman jadi bendahara desa, Bu. Namun sayangnya, dia pernah korupsi dana desa, Bu. Jadi saya tidak mau mengangkat dia. Wah, bahaya itu ya Bu RT kalau korupsi. Iya, betul, Bu. Kalau saya ya Bu, nggak pernah tuh punya pengalaman korupsi. Saya juga jarang kok kemana-mana. Iya juga ya. Bu Amel memang tidak seperti Bu Ajeng dan Bu Indah. Tapi sayangnya, Bu Amel itu sering menunggak iuran komplek. Bagaimana mau jadi bendahara kalau iuran saja susah bayar? Halo, kembali lagi bersama Ibu Siti. Kali ini Bu Siti mau vlog. Vlognya yaitu pergi ke kebun. Nanti di kebun kita akan... Bu Siti, lagi ngapain sih? Bu Amel, Saya lagi bikin video konten. Video konten? Iya, sekarang ini kan lagi rame. Ibu tahu kan Bu Putri? Oh, yang suka bikin video joget-joget itu ya? Iya, sekarang kan dia sukses jadi konten kreator. Gajinya juga ratusan juta loh Bu Amel. Ratusan juta? Halah, saya ndak percaya. Masa video joget-joget gitu dibayar ratusan juta sih? Kali aja bener Bu. Halah, nggak mungkin Bu. Ibu nih ngapain juga sih ikut-ikutan orang gak jelas kayak gitu? Kalau mau duit, mending kerja yang pasti-pasti aja, Bu. Ya wes lah, Bu. Saya permisi dulu. A few moments later. Halo guys, kali ini Bu Amel mau bikin video joget-joget Velocity. Kerjaan segini saja bikin saya capek. Apalagi kerjaan banyak. Ya udahlah, saya istirahat dulu saja. Kenapa Bu RT? Saya lagi istirahat saja, Bu. Sekarang umur saya semakin tua, tenaga juga semakin lemah, Bu. Kerjaan segini saja bikin saya capek. Ya udah kalau gitu, Ibu istirahat aja, jangan terlalu capek, Bu. Tapi saya tidak bisa diam saja kalau lihat rumah berantakan, Bu. Kalau saja ada yang bisa bantu-bantu di rumah, mungkin bisa lebih ringan pekerjaan saya, Bu. Oh, kalau gitu saya bisa, Bu, bantu-bantu kerja di sini. Yang benar, Bu. Iya, Bu. Tapi saya cuma bisa menggaji 1 juta, Bu. Tidak bisa lebih. Bukannya sekarang Ibu lagi bekerja di rumah Bu Ajeng ya? Enggak, Bu. Soalnya Bu Ajeng itu galak loh. Saya udah nggak kerja di sana. Saya nggak betah, Bu. Bahkan gaji saya juga nggak dibayar-bayar, Bu. Padahal saya lagi butuh loh. Oh, ya sudah kalau begitu. Mulai besok Ibu kerja di sini saja ya. Iya, Bu RT. A few moments later. Bu Amel, kok dari kemarin Ibu nggak masuk kerja di rumah saya? Mulai sekarang, Bu Amel bekerja di sini, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Ya paling tidak Ibu harus ngomong dulu dong ke saya kalau mau berhenti kerja. Jangan seenaknya nggak masuk, terus tiba-tiba kerja di rumah orang lain. Maaf, Bu Ajeng. Saya pikir Bu Amel memang sudah berhenti bekerja di rumah Ibu. Makanya dia saya pekerjakan di sini. Dia yang bilang begitu, Bu. Enggak Bu, dia belum bilang mau berhenti. Dia lagi izin sakit katanya. Tahu-tahu dia kerja di sini. Ya, lagian kerja di Ibu kan gajinya kecil. Mana cukup buat kebutuhan saya. Kalau di sini kan gede 1 juta. Ya kerja Bu Amel kadang seenaknya, kadang masuk, kadang enggak. Kerjaan rumah pun kadang nggak selesai dikerjain. Gimana saya mau kasih gaji gede ke Ibu? Bu Amel,
Maaf ya, saya tidak jadi mempekerjakan ibu di sini. Silakan ibu pulang. Loh, kenapa Bu RT? Karena ibu bekerja tidak jujur. Saya tidak suka itu. Silakan pulang. Bu Ajeng, maafin saya ya Bu. Saya bisa kok bekerja lagi di rumah Ibu. Soal gaji, kecil juga nggak apa-apa. Yang penting berkah, ya kan Bu? Maaf ya Bu, tidak bisa. Saya sudah kecewa sama Ibu. Loh, kenapa Bu Sarah? Kok nangis? Saya lagi sedih, Bu. Saya kan lagi hutang ke Bu Indah, tapi dia malah marah-marah, maki-maki saya. Walah, kok gitu sih? Berapa duit yang dia pinjam, Bu? 500.000, Bu. Ya sudah, biar saya yang tagih, Bu. Yang bener, Bu Amel. Ya, Bu. Saya nggak terima teman sendiri dibikin nangis kayak gini. Iya, Bu Amel. Makasih ya. Loh, kok jadi ibu yang nagih sih? Saya nggak punya urusan sama ibu. Heh, kalau ibu punya masalah sama teman saya, itu artinya ibu punya masalah sama saya. Mau jadi pahlawan kesiangan rupanya. Mana duit Bu Sarah yang ibu pinjem? Cepet balikin sini. Enggak ya, mau polisi sekalian yang datang ke sini, saya tetap nggak mau bayar. Oh, gitu ya. Sebentar Bu Amel, saya ambil uangnya dulu ya. Nah, gitu dong. Ini Bu Amel, tolong sampaikan maaf saya ke Bu Sarah ya. Ya. Nih, Bu Sarah. Makasih ya, Bu Amel. Kalau nggak ada saya, mana mungkin si Bu Indah itu mau bayar hutang. Iya, Bu Amel. Ibu kok hebat banget sih. Padahal kalau saya yang nagih, nggak dikasih loh. Ya dia takut lah sama saya. Ya udah, Bu. Mana uang saya?